Selanjutnya di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai contoh percabangan secara dinamis ya teman-teman ya, dengan menggunakan POM di sini. Coba kita perbesar dulu di sini. Coba kita buat folder ya teman-teman ya. Di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita buat folder baru, ini folder. Kita kasih namanya misalkan contoh penghubung percabangan penghubung dinamis, enter. Di dalam folder ini kita beri nama file name ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini, ini file. Kita kasih dia nama file name-nya yaitu 1 POM penghubung hitung di sini teman-teman ya, .php, jangan lupa enter. Coba kita akan buat di sini POM-nya teman-teman ya. POM tab actionnya di sini kita arahkan ke file 2 hasil underscore hitung .php ya. Seperti ini teman-teman ya actionnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan metodenya yaitu ya, kita kasih metodenya dia yaitu get di sini. Kita kasih labelnya di sini ya. For-nya kita kasih misalkan X ya. Ini keterangannya nilai X. Kemudian di sini kita buat ya input teksnya teman-teman ya. Kita kasih name-nya dia misalkan X ya. Kemudian ID-nya X juga. Kita buat di sini enter BR 2 kali. Selanjutnya coba kita copy ini teman-teman ya. Kita Ctrl C, kita paste ke sini ya. Ini kita ganti dia menjadi Y ya teman-teman ya. Ini kita ganti menjadi Y supaya cepat dia membloknya dengan bantuan Ctrl D ya teman-teman ya. Supaya nanti dia cepat di sini teman-teman. Kita kasih BR di sini. Kemudian di sini kita buat operasinya. Ini kita kasih BR supaya enter. Input tipenya di sini kita bikin radio ya teman-teman ya. Kemudian name-nya kita kasih namanya operasi. Selanjutnya ini untuk value-nya ya yang ditampilkan kita beri misalkan jumlah ya teman-teman ya. Ini untuk yang penjumlahan. Coba kita bikin BR di sini. Coba kita simpan dulu. Kita akan panggil file name-nya teman-teman ya. Di sini. Berarti ini kita hapus ya. Ini kita hapus enter. Dia kita simpan tadi di sini teman-teman ya, di contoh ini ya, contoh penghubung percabangan ini dinamis ini. Ini dia. Ini POM hitungnya. Di sini kita bisa ngatur size-nya teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya, kita bisa beri di sini misalkan di input teks yang pertama ini yang nilai X ini text box-nya kita kasih size-nya ya sama dengan 50 misalkan. Coba kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi ya. Ini maka akan lebih panjang ya teman-teman ya. Bisa teman-teman atur ya teman-teman ya. Ini nilainya ya. Selanjutnya di sini teman-teman di dalam operasinya ini kita akan buat dia operasi ada pengurangan ya teman-teman ya, perkalian, pembagian, sisa hasil pembagian ya teman-teman ya. Coba kita akan buat ya. Kita perbesar dulu ini. Kita akan copy ini ya. Kita taruh di sini di baris ini. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita ganti ini dia value-nya menjadi kurang. Ini untuk pengurangan. Kita copy lagi Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini untuk perkalian. Kita ganti value-nya menjadi kali di sini teman-teman ya. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah lagi untuk mengcopy. Ini untuk bagi. Berarti ini untuk pembagian. Kita copy lagi Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini dia untuk sisa hasil pembagian teman-teman ya. Nih. Artinya dia modulus juga ya teman-teman ya. Mod di sini ya. Modulus, mod. Coba kita bikin BR lagi dia supaya enter 2 kali. Kemudian kita buat di sini untuk tombol submitnya teman-teman ya. Input. Ini submit. Tombol kirimnya. Value-nya di sini kita beri dia yaitu nilainya hitung ya teman-teman ya. Ini dia. Kita simpan. Coba kita perkecil di sini, kita reload di sini lagi, maka akan tampilan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita akan coba buat ya teman-teman ya. Inputannya ini secara dinamis ya. Jadi ketika nanti dimasukkan di sini nilainya ya, X-nya dan Y ini,
maka kita bisa memilih operasinya di sini teman-teman ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil pembagian ataupun modulus, sehingga nanti ketika kita pilih misalkan penjumlahan ya, dan kemudian diklik hitung nanti, maka akan menghasilkan prosesnya penjumlahan teman-teman ya, tergantung dari operasi yang kita pilih di sini. Oke, kita akan buat di sini file baru ya teman-teman ya, yaitu dua hasil underscore hitung titik php di sini sebagai untuk prosesnya. Jadi ketika nanti tombol hitung ini diklik ya, maka akan disubmit ke file ini teman-teman, dua hasil underscore hitung titik php. Coba kita perbesar dulu ini. Ini kita buat nama file name baru ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini ya, di folder ini, klik kanan new file, kita kasih namanya dua hasil underscore hitung titik php, enter. Kemudian kita lakukan prosesnya di sini teman-teman ya. Coba kita simpan, kita repaste di sini, reload. Coba misalkan di sini kita bikin 3 ya, di sini kita bikin misalkan 5, kita bikin penjumlahan hitung. Maka di sini sudah mengarah ke dua hasil underscore hitung titik php teman-teman ya. Nilai x-nya sudah ditampung di sini ya 3, dan nilai y-nya di sini 5 ya teman-teman ya, serta operasinya itu value-nya yaitu jumlah di sini teman-teman ya. Ini masih kosong karena belum ada proses yang kita buat ya di dalam file name dua hasil underscore hitung titik php ini. Kita akan buat di sini. Kita perbesar dulu. Oke teman-teman, di sini kita akan buat prosesnya php tab enter. Kita akan buat variabel baru ya, $x ya, sama dengan, kemudian kita akan tangkap ya variabel yang dikirim yaitu x di situ ya, dari name-nya. Ini x ini dan y ini ya, dengan menggunakan ini teman-teman ya, $_get yaitu name-nya, di sini x titik koma, kemudian begitu juga yang y ya teman-teman ya. Kita tekan tombol shift alt tanda panah ke bawah untuk mengkopinya. Ini kita ganti menjadi y, shift alt tanda panah ke bawah, kita copy, ini kita ganti menjadi operasi. Ini name-nya yaitu operasi. Ini kita simpan, Ctrl S. Coba kita tampilkan nilainya teman-teman ya, di sini ya, dengan perintah echo di sini. Misalkan nilai x, ini kita panggil dia $x, kita bikin enter br ya, titik koma, shift alt tanda panah ke bawah, kita copy, berarti ini nilai y, ini nilai y seperti ini teman-teman ya. Kita tambah ini br nya 2 kali teman-teman ya. Ini coba kita simpan, Ctrl S, kita reload di sini teman-teman ya, maka dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kita ditampilkan ya, ini dia. Ini kita ganti jadi i kecil aja ini ya, kita ganti jadi i kecil ya, kita simpan, reload lagi, ini maka akan didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Coba di sini kita buat link untuk kembali ke file name 1 pom penghubung hitung titik php ya teman-teman ya. Coba kita bikin di sini br lagi ya, misalkan ini kita bikin ahref-nya teman-teman ya. Ini sama dengan ke 1 pom penghubung hitung titik php teman-teman ya. Ini dia keterangannya, kita buat misalkan ke pom hitung. Ini kita tutup dengan tanda a ini teman-teman ya, /a. Ini coba kita simpan, kita refresh lagi, reload. Ini maka akan didapatkan seperti ini. Coba kita klik, maka dia akan menuju ke file ini teman-teman ya. Coba kita akan buat prosesnya di sini teman-teman ya. Jika dia nanti kita masukkan nilainya di sini ya, secara dinamis ya, x dan y ini, ketika kita memilih operasinya, dia akan menjumlahkan berdasarkan operator yang kita pilih teman-teman ya. Di sini ada operatornya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil pembagian atau dia modulus. Coba kita buat. Kita di sini akan menggunakan logika if ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini. Berarti jika if $operasi, ini variabel operasi sama dengan ya, value-nya sama dengan jumlah yang di sini teman-teman ya. Yang ini teman-teman ya, jika sama dengan ini, maka di sini kita buat variabel baru, misalkan $z sama dengan prosesnya $x ya, yang diambil dari sini ditambah $y ya teman-teman ya.
Ini titik koma, ini merupakan dia rumus untuk penjumlahannya. Kemudian kita tampilkan hasilnya echo penjumlahan. Kita bikin keterangannya $X ditambah $Y sama dengan adalah $Z ya teman-teman ya. Kita panggil lagi titik koma di sini. Coba kita simpan. Ctrl S. Oh, di sini ada yang salah ya teman-teman ya, merah ya. Coba ini nggak pakai spasi teman-teman ya, ini salah ya. Kita hilangkan spasinya. Oke, coba kita simpan lagi, Ctrl S. Oke, sudah hilang tanda merahnya ya. Coba kita reroute lagi ya. Misalkan nilai X nya kita kasih misalkan 4, nilai Y nya misalnya kita ganti misalkan 7 di sini. Kita pilih operasinya penjumlahan, hitung, maka dia akan melakukan operasi penjumlahan di sini teman-teman ya. 4 tambah 7 sama dengan 11 ya teman-teman ya. Coba kita buat untuk yang pengurangan, perkalian, pembagian dan sisa hasil pembagian teman-teman ya. Coba kita perbesar di sini. Berarti ini else ya. Di sini kita copy aja, di sini bagi dari sini kita copy, Ctrl C kita letak ke sini lagi, Ctrl V paste. Ini misalkan kita ganti berdasarkan ininya ya teman-teman ya. Berdasarkan value-nya ini teman-teman ya. Kurang, kali, bagi dan mod ini ya. Di dua hasil underscore hitung titik PHP ini. Dolar operasinya ini yang diambil melalui get ini ya, berdasarkan name operasi di sini. Ini kita rubah dia menjadi kurang ya teman-teman ya, kurang. Kemudian operatornya kita ganti ini dari tambah menjadi kurang, berarti ini pengurangan. Ini kita ganti dia keterangannya menjadi tanda kurang. Selanjutnya kita akan buat untuk perkalian ya teman-teman ya. Kita copy aja ini, Ctrl C kita letak sini, Ctrl V. Ini untuk yang value-nya kali ya teman-teman ya. Yang ini dia. Yang ini value-nya kali ya. Kalau misalkan sama dengan kali ya nilainya. Yang dari dolar operasi ini dipilih, maka dia akan melakukan proses perkalian di sini teman-teman ya. Tanda asterisk di sini. Berarti ini perkalian teman-teman. Misalnya ini kita bikin kali sama dengan Z ya. Dolar Z di sini ya. Dolar Z ini diambil dari sini teman-teman ya. Ini perkalian berarti. Yang ini pengurangan. Coba kita paste lagi di sini teman-teman ya, Ctrl V. Dia untuk yang pembagian ya teman-teman ya. Berarti ini value-nya yaitu bagi nilainya. Ini kita ganti menjadi slash. Ini juga kita ganti jadi slash. Ini rumus pembagian. Kemudian untuk yang modulusnya juga Ctrl V. Ini value-nya sama dengan mod ya. Dia simbolnya yaitu persen ya teman-teman ya. Ini mod ya. Ini untuk rumus mencari sisa hasil bagi di sini teman-teman ya. Berarti ini dia sisa hasil pembagian. Ini pembagian ya teman-teman ya, belum kita ganti pembagian. Ini coba kita simpan, Ctrl S ya. Coba kita jalankan di sini. Kita reload lagi. Misalkan di sini kita buat 2. Ini misalkan 4. Coba kita bikin pengurangan, hitung. Oke, hasilnya sudah benar ya teman-teman ya. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Misalkan ini yang 5, ini 6. Perkalian coba apakah 30? Oke, udah benar. Coba misalkan pembagian 8. Misalkan di sini 2 pembagian, apakah sudah benar? Oke, sudah benar. Untuk yang modulus coba misalkan di sini 5, di sini 3. Kita pilih sisa hasil pembagian, hitung. Oke, dia sisa hasil pembagiannya 2 ya teman-teman ya. 5 dibagi 3 kan nggak ada yang langsung ya, berarti 3 dikali 1 3. Jadi sisa hasil pembagiannya supaya dia mencapai 5 yaitu 2 di sini. Kita klik ke pom hitung. Jadi bagaimana kalau misalkan operasi ini nggak kita pilih teman-teman? Misalkan di sini 5, di sini 7. Coba kita klik di sini hitung, maka akan error di sini teman-teman ya, karena nggak ada prosesnya teman-teman ya. Coba kita buat ya. Untuk mengatasinya kita buat di sini dia, kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Kita buat dia di sini else ya teman-teman ya. Ini else.
Ini kita bikin komentarnya ya. Ini apabila operasi perhitungan belum dipilih ya teman-teman ya. Ini kita bikin komentarnya, kita menampilkan dia komentarnya itu echo. Kita buat dia komentarnya Anda belum memilih operasi perhitungan. Oke, seperti itu teman-teman, titik koma ya. Coba kita simpan lagi, Ctrl S. Coba kita reload lagi ya. Coba misalkan dia di sini 4, misalkan di sini 10. Nggak kita pilih di sini ya operasinya ya, klik hitung. Maka di sini akan tampil Anda belum memilih operasi perhitungan teman-teman ya. Tetapi di sini ada notice ya atau peringatan di sini undefined index operasi ini teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi hal ini kita bisa nambahkan di sini di depan $_get ini tanda add ya teman-teman ya. Tanda add ini kita tambahin, coba kita simpan, Ctrl S, coba kita reload lagi, maka akan nggak ditampilkan lagi errornya teman-teman ya. Coba kita cek lagi, misalkan di sini 2, di sini 8, kita nggak pilih operasinya hitung, maka dia akan nggak ada timbul error lagi teman-teman ya. Dan dia menampilkan Anda belum memilih operasi perhitungan. Untuk yang lainnya, misalkan 7, di sini 23, coba perkalian hitung, maka akan mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita perbesar dulu. Jadi ini kalau misalkan menggunakan if ya teman-teman ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan di sini ya, kita lihat di sini teman-teman ya. Ya. Misalkan contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini coba contoh perhitungan di sini ya. Ini kita hapus ya. Kita langsung menuju ke dua hasil underscore hitung titik PHP ini teman-teman. Maka akan error di sini teman-teman ya. Tidak terdefinisi ya, karena belum diketikkan nilainya di satu pom penghubung hitung titik PHP teman-teman ya. Di file name satu pom penghubung hitung titik PHP teman-teman ya. Belum ada nilai yang dimasukkan di situ. Jadi di sini kita akan buat batasannya ya teman-teman ya. Di sini nggak boleh bypass ya. Jadi harus melalui ke pom hitung ini dulu. Sehingga nanti kalau misalkan melalui ini, begitu diketikkan dua hasil underscore hitung titik PHP ini akan timbul bacaan di sini. Nggak boleh dari sini ya, tetapi harus dari pom hitung ini teman-teman ya mengisinya ya. Oke, kita akan coba buat ya. Ini kita perbesar dulu. Berarti di sini kita akan buat logikanya teman-teman ya. Dengan logika if, jika if empty atau dia kosong, $_get yang ditangkap yaitu dia name X nya teman-teman ya, atau or ya, atau kita bisa menggunakan tanda ini teman-teman ya, tanda tegak ini 2 kali ya, empty kosong $_get yang name Y nya teman-teman ya. Maka di sini akan menampilkan tulisan ya atau pernyataan kita buat echo, misalkan jangan bypass bro, misalkan seperti itu teman-teman ya, titik koma. Coba kita uji coba ya, kita simpan. Ini berarti seperti ini. Coba kita enter lagi sini. Oke, coba kita pilih teman-teman ya. Misalkan dia ke sini, hapus ini dua hasil underscore hitung ini. Oke, masih seperti itu teman-teman ya. Coba kita cek ya. Ini 1, 2 pembukanya, 3. Oh, ini bukan di sini penutupnya teman-teman ya. Dia penutupnya di sini teman-teman ya. Pantasan dia nggak mau jalan. Ini dia di sini tanda kurungnya. Penutupnya di sini ya. Coba kita simpan lagi. Coba kita reload lagi. Maka di sini akan tampil bacaan jangan bypass bro di sini teman-teman ya. Dia tambahin di sini kalau misalkan dia nggak bypass ya, misalkan else ya di sini. Ini berarti ini kita copy ya, kita cut, kita pindahkan ke bawah ya teman-teman ya. Ini ya ke bawah sini berarti dia dipindahkan yang ini ke bawah ini ya. Coba kita bikin if-nya ini supaya menjorok ke dalam ya, tab ya, supaya nampak dia perbedaannya. Kita simpan. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Jangan bypass bro katanya ya.
Kalau misalkan kita langsung ketikkan di sini dua hasil hitung titik PHP ya, jadi dia harus dipaksa melalui ke pom hitung ini teman-teman ya. Ini ya, satu pom penghubung hitung titik PHP ini. Ini dia dapat ini. Jadi kalau misalkan dia memaksa untuk ke sini, kedua hasil underscore hitung ini, maka akan tampil bacaan jangan bypass bro, seperti itu teman-teman ya.